Direktur olahraga Barcelona ungkap alasan Marc Guiu pindah ke London Barat. Marc Guiu, yang baru berusia 18 tahun, memulai debutnya di tim utama Barcelona musim lalu dan kontraknya sedang dalam proses perpanjangan. Meskipun klub merasa yakin dapat mempertahankan lulusan La Masia tersebut, Guiu akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari The Blues dan klub Katalan menerima biaya transfer sebesar 6 juta euro. Deco menjelaskan bagaimana kesepakatan tersebut terjadi, mengungkapkan bahwa Guiu memutuskan untuk meninggalkan Barcelona setelah Sek Biru membayar klausul rilis dalam kontraknya. London Barat membayar klausul rilis dan dia pergi. Dia memiliki kontrak lama dengan klausul rilis sebesar 6 juta euro. London Barat menawarkan kontrak dan proyek yang penting, tetapi dia memutuskan untuk memilih jalan lain, ungkap Deco kepada Diario Sport. Dia menerima tawaran dari Chelsea. Kami menawarkan proyek di Barcelona sebagai penyerang, tetapi dia tidak mau menerimanya. Tambah Deco, sejak kepindahannya, Guiu telah tampil terbatas di Stamford Bridge musim ini, hanya mencatatkan 25 menit dalam aksi Premier League dan belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter dalam pertandingan di bawah pelatih kepala baru Enzo Maresca, sambil beradaptasi dengan kehidupan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. London Barat menginginkan transfer gratis bek yang sangat cepat, akan menjadi agen bebas pada 2025. London Barat bisa menambah pertahanan tengahnya tahun depan, meski sudah memiliki beberapa opsi di sana. Selama bursa transfer musim panas, si biru merekrut Tosin Adarabioyo untuk menambah skuad yang sudah memiliki Levi Colwill, Wesley Fofana, Benoit Badiashile, dan Axel Disasi. Namun, tampaknya Chelsea masih mengincar area tersebut. Klub tersebut juga bisa mendatangkan penyerang baru. Diklaim bahwa The Blues mungkin akan mengajukan tawaran lagi untuk Victor Osimhen ketika jendela transfer dibuka kembali pada bulan Januari. Salah satu bek tengah yang ingin direkrut London Barat tahun depan adalah Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen, dan mereka bahkan mungkin bisa mendapatkannya tanpa biaya apapun. Dikutip Kamis, tanggal 12 September tahun 2024, menurut Sport Bill, The Blues adalah satu dari 4 klub Liga Premier yang tertarik pada Tah, yang kontraknya berakhir pada 2025. Media yang sama mengklaim bahwa Barcelona juga ingin mengontrak Tah pada tahun 2025, jadi mungkin ada banyak persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Ini bukan pertama kalinya pemain berusia 28 tahun itu dikaitkan dengan kepindahan ke Stamford Bridge. Pada bulan Juni, dilaporkan bahwa si biru tertarik pada Tah menjelang bursa transfer musim panas. Saat ini si biru tidak kekurangan kecepatan di pertahanan tengah berkat Colwill dan Fofana. Jika Chelsea benar-benar berhasil merekrut Tah, maka mereka akan mendapatkan lebih dari itu, dan pemain Jerman itu juga tidak kalah. Dia kuat secara fisik dan sangat cepat, kata mantan manajer Jerman Joachim Löw seperti dikutip situs web resmi Bundesliga. Meskipun London Barat mungkin tertarik pada Tah, ia tampaknya tidak akan menjadi transfer yang mungkin. Manajer The Blues berkata bahwa Jadon Sancho bukan pesakitan. Enzo Maresca menyebut Jadon Sancho bukan pesakitan. Meski sang winger gagal bersinar di Manchester United, Maresca menyebut Sancho punya potensi buat The Blues. London Barat meminjam Jadon Sancho dari Manchester United dengan durasi semusim. Di musim lalu, Sancho juga sempat dipinjamkan MU ke Borussia Dortmund pada jendela bursa transfer musim dingin. Jadon Sancho akan menambah kedalaman di posisi penyerang sayap si biru. Walau sempat ada keraguan, bisakah Sancho kembali bangkit? Di 3 laga awal Liga Inggris musim ini, Sancho bahkan tidak masuk ke dalam skuad utama Manchester United. Namun manajer The Blues, Enzo Maresca menegaskan kalau Sancho bukanlah pesakitan. Pertama-tama saya tidak menganggap Sancho sebagai pesakitan karena bagi saya, dia adalah pemain yang bisa membantu kami, ujarnya dilansir dari situs resmi klub. Dengan cara kami bermain, dia adalah tipe pemain yang akan banyak membantu kami.
terutama di sepertiga akhir lapangan ketika kami sering berada di sana dan membutuhkan lebih banyak kualitas, lebih banyak kesabaran, lebih banyak akurasi, paparnya. Jadon Sancho mengisi pos yang ditinggalkan Raheem Sterling, yang dipinjamkan The Blues ke Arsenal. Sancho juga harus siap berkompetisi dengan winger The Blues lainnya seperti Madueke, Mudryk, Felix, Palmer, sampai pemain baru Neto. Saya suka Sancho. Alasan Sancho ada di sini adalah karena kami membutuhkannya. Kalau tidak, dia tidak akan di sini, tutup Maresca. Chelsea pinjamkan dua kesebelasannya. Chelsea meminjamkan dua kesebelasannya di musim panas ini, itu artinya, Chelsea pinjamkan total 22 pemain. Seperti yang sudah-sudah, si biru masih lanjutkan hobi meminjamkan pemainnya. Di musim panas 2024 ini, total si biru meminjamkan 22 pemain. Dilansir dari situs resmi klub, David Fofana akan jadi calon pemain ke-22 yang The Blues pinjamkan. Sang striker selangkah lagi bergabung ke klub Yunani, AEK Athens. Sebelumnya tercatat 21 pemain sudah lebih dulu dipinjamkan. Mereka kebanyakan adalah pemain akademi yang punya kans menembus ke skuad utama. Rinciannya adalah 7 kiper, 6 bek, 3 gelandang, dan 3 striker. Mereka diantaranya pernah jadi langganan di skuad utama, yakni Arissa Balaga, Chalobah, Broja, dan Sterling. 22 pemain tersebut punya disiapkan untuk opsi penjualan permanen. Si biru diyakini bersiap cuci gudang besar-besaran lagi, serta sudah jadi rahasia umum kalau Chelsea kerap melepas pemain-pemain mudanya yang bisa jadi punya potensi besar di kemudian hari. Si biru pulang dengan kemenangan 1-0 dari lawatannya ke markas Bournemouth dalam lanjutan Premier League. Chelsea menang berkat gol Christopher Nkunku. Laga Bournemouth versus Chelsea digelar di Vitality Stadium, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, dini hari WIB. Pada babak pertama, Bournemouth sempat mendapat penalti tapi ditepis oleh Robert Sanchez. Usai tanpa gol pada babak pertama, si biru baru memecah kebuntuan pada menit ke-86. Nkunku menjebol gawang Bournemouth usai kerjasama dengan Jadon Sancho. Kemenangan ini membawa si biru naik ke peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris dengan 7 poin dari 4 pertandingan, sementara Bournemouth ada di urutan ke-11 dengan 5 poin. Bournemouth memberikan ancaman di awal laga. Marcus Tavernier melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi bola masih menerpa mistar gawang si biru. Bournemouth mendapat penalti pada menit ke-37. Robert Sanchez melakukan pelanggaran kepada Evanilson dan wasit pun menunjuk titik putih. Namun, Bournemouth gagal memaksimalkan penalti tersebut. Tendangan Evanilson ditepis oleh Sanchez.